Pas pulang lewatin kamar bangsal dan saat itu sudah hampir jam 11. Tiba-tiba ada suara. Malah aku liatin terus dan ternyata gak punya mata, kaki, tangan, cuma badan doang. Kayaknya kalau gerimis gini biasanya Kunti itu suka nongol deh. Gak berapa lama aku ngomong gitu ada suara orang nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala di luar nalar. Kembali lagi bersama gua Abo. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi di segmen podcast. Buat balad-balad di luar nalar pasti pernah mengalami paranormal experience dimanapun balad-balad berada. Dan kebetulan di segmen podcast kali ini, channel kami berkesempatan kolaborasi dengan salah satu akun Instagram yang bernama Love Pharmacy. Dan ke akun itu sudah banyak yang DM paranormal experience di kalangan anak-anak farmasi. Langsung saja kita ke cerita pertama, yaitu dari Debbie Srianto. Pernah jaga di shift malam di rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu, ya emang sih kalau di rumah sakit pasti ada bel yang menandakan kalau bel berbunyi berarti ada perawat IGD atau pasien yang mau ke apotek dan nagih resep yang harus TTK kerjain. TTK namun. Buat Debbie nih yang kirim cerita, tolong dijelasin TTK di kolom komentar. Kebetulan jam 2an gitu, bel berbunyi otomatis, ya langsung nyamperin. Tahu-tahu dilihat gak ada resep atau perawat IGD yang datang. Keadaan di situ sepi banget, gak ada orang sama sekali di ruang tunggu juga. Kau tuh langsung ketakutan lah. Masalahnya posisi di situ abis ada yang meninggal di ruang ICU. Terus kejadian beberapa hari ke depan di jam-jam shift malam kayak ada orang beraktivitas ngetik depan komputer. Padahal gak ada orang sama sekali. Emang kebetulan di dalam ruangan itu lagi sendiri karena teman lagi ke kamar mandi. Sumpah pas kejadian itu gak berani ngintip apalagi lihat, cuma bisa dengerin dan merem sambil nunggu teman datang. Itu suara aktivitasnya jelas banget kayak beraktivitas pagi hari, padahal ini lagi shift malam. Horor banget. Nah buat Devi nih, kalau emang sih kalau di rumah sakit ya nggak sedikit lah paranormal experience begitu dari dokter, perawat dan lain sebagainya. Emang lebih ke fokus aja dalam bekerja, jangan lupa berdoa juga ya, itulah. Terima kasih buat Devi untuk kiriman ceritanya, lumayan lah, emang gak lumayan sih, serem lah kalau ngalamin sendiri mah saya juga. Langsung aja kita ke cerita kedua dari Monica Panjaitan 17. Pernah saya pengalaman horor waktu saya dinas malam di rumah sakit. Waktu saya mau ke kamar mandi, ada suara-suara anak kecil gitu nangis jam 12 malam. Kalau di rumah sakit, ya kalau menurut logika ya, adalah mungkin orang-orang atau anak-anak yang lagi rewel gitu ya, sebisa mungkin cobalah buat positive thinking gitu. Tapi ya emang serem juga sih. Makasih buat Monica untuk cerita keduanya. Langsung aja kita ke cerita ketiga dari Husnul Hidayah. Baru banget minggu kemarin full shift sendirian di apotek. Tiba-tiba listrik mati pas malam. Terus kan aku pakai flash nih sambil lanjut data jumlah fisik obat. Semi stock online gitu sih. Nah, pas aku jongkok depan etalase, tiba-tiba kayak ada anak kecil lari gitu lewat di belakangku. Berasa banget anginnya. Langsung merinding sih. Soalnya pas nengok beneran gak ada siapa-siapa. Ya emang cuma jaga sendiri, berharap ada siapa coba.
Itu yang terbaru. Kalau di outlet kantor lama lebih lagi sih. Lagi sholat dong, dipegangin kakiku, panas gitu rasanya di pergelangan kaki. Mana pas lagi sujud itu megangnya. Belum termasuk outlet yang lain. Banyak juga nih dari Husnul Hidayah. Selalu dapat interaksi perkenalan tiap kerja di apotek sama di rumah sakit, walau pindah-pindah tempat. Ya buat Husnul Hidayah, ya kalau udah nyerang ke fisik sih udah ekstrim banget sih itu. Soalnya udah kesannya kita udah ngerasa keganggu banget gitu. Mending kalau dari nggak ada mending sih ya, kalau lihat dari levelnya mending masih kalau dari bau atau suara. Ini kalau udah megang ke fisik sih itu udah ekstrim banget ya. Lebih hati-hatilah buat Husnul Hidayah. Terus jangan lupa berdoa dan tetap fokus di dalam bekerja. Terima kasih buat Husnul Hidayah. Langsung aja kita ke cerita yang keempat. Cerita keempat dari Putria _ Maharani. Pas PKL malam-malam disuruh sama perawat nganterin obat ke ruang bersalin. Pas diketuk gak ada siapa-siapa, gak ada yang jawab, gak ada yang nyaut. Pas dibuka darah di mana-mana dong. Laporan langsung ke perawat, sambil lari pas balik lagi bareng perawat darahnya udah gak ada. Padahal lari ke depan buat nyamperin perawat itu cuma 2 menit. Buat Putri AP Maharani ya gimana kalau gini? Susah dijelasin menurut logika juga. Bisa juga sih itu nggak tahu sih, bisa halusinasi, tapi ya kalau malam-malam ya serem juga sih, lumayan. Buat Putri AP Maharani, terima kasih nih ceritanya. Langsung aja kita ke cerita yang kelima. Dan cerita yang kelima dari Caca Kurnia 96. Waktu itu PKL di sebuah rumah sakit, dan pas shift siang kan pulang jam 10-an nih, dan jaga di farmasi rawat inap. Pas pulang lewatin kamar bangsal, dan saat itu sudah hampir jam 11. Tiba-tiba ada suara cikilan mungkin ya. Kaget dong, langsung kabur. Besoknya cerita ke kakak pembina lahan. Taunya kamar bangsal sepi. Dan memang di kamar bangsal nomor itu sering kejadian kerasukan. Jam shift siang kan jam 10-an. Jam 10-an, sekitar jam 11 mungkin ya, mau hampir tengah malam juga. Ya kalau bisa nih, kalau jalan-jalan di lorong-lorong atau lewat kamar bangsal kayak gitu ya minta ditemenin sama temennya biar nggak ketakutan lagi. Terima kasih buat Caca Kurnia 96. Langsung saja lanjut lagi ke cerita yang keenam. Dan cerita yang keenam dari Anggun _ Nurhidayah _ Pernah nih, tapi bukan lagi magang atau PKL, tapi jaga keluarga. Lagi sakit nah, ruangan kita tuh sampingnya itu ruangan mayat. Terus kan malam itu keluarga lagi dioperasi, jadi otomatis di ruangan ICU kan. Nah, aku dan kakakku aja tidur yang di kamar rawat. Aku tuh gak bisa tidur, Min. Gak tahu kenapa ya, karena dengar kamar sebelah itu berisik banget, kayak nonton TV gitu. Terus pas paginya aku ngeluh ke perawat yang jaga di situ kan, minta tolong ditegur di samping ruangan saya. Dia gak berhenti nonton TV, dan cerita di kamar mandi selalu nyala kerannya. Terus mbaknya bilang, kamar yang mana? Karena di samping ruangan mbak itu belum ada pasien yang ditempati. Langsung merinding katanya. Besok minta ganti ruangan di perumahan aja, padahal ruangan yang sebelumnya udah VIP. Terima kasih buat Anggun _ Nurhidayah _ Kalau saran dari saya sih buat kedepannya nih,
kalau nggak bisa tidur atau posisi lagi di rumah sakit ya mending bangunin sih. Kan kalau di sini kebetulan kakaknya, ya bangunin kakaknya buat temenin gitu. Terima kasih sekali lagi buat Anggun_Nurhidayah_. Langsung saja kita ke cerita selanjutnya dari Seal LMR 572. Jadi kebetulan aku itu emang bisa lihat yang kayak begitu. Aku tahu di lantai atas emang ada sesuatu, tapi aku cuek aja dan gak mau cerita ke yang lain karena takut karyawan yang tidur di klinik jadi takut. Kebetulan waktu itu banyak pasien. Aku harus bantu beresin resep yang numpuk. Pas pulang, emang lumayan malam sih dan hujan gede juga. Pas di jalan, emang udah ada feeling gak enak gitu. Ternyata si titik-titik biar penasaran mungkin ya. Si titik-titik yang ngikutin sampai ke rumah. Tapi waktu itu kebetulan waktu istirahat cerita horor. Dan kata karyawan yang tidur di klinik, kadang suka ada kejadian aneh kalau malam, kayak keyboard komputer ada yang mainin gitu, atau suara aneh. Kukira cuman aku yang ngalamin, dan ternyata karyawan di klinik juga. Buat di sini namanya sih SHL, buat SHL nih. Ternyata si titik-titik itu apaan sih gitu. Jadi penasaran nih. Tolong komentar di bawah ya. Terima kasih buat ceritanya SHL, dan langsung saja kita ke cerita selanjutnya. Dan cerita yang ke-8 dikirim oleh Yunita Melenia. Waktu PKL di apotek dapat shift malam karena waktu itu kebetulan 24 jam. Dan aku masuk kamar mandi jam 1 malam, keluar di jendela ada yang ngeliatin sampai salah fokus. Malah aku liatin terus dan ternyata gak punya mata, kaki, tangan, cuma badan doang. Sampai sekarang masih trauma banget. Hihi. Jam 1 malam keluar. Pas gue ngeliatin gak punya mata, kaki, tangan, cuma badan doang. Kebayang sih kalau malam-malam gitu, apalagi keluar dari toilet jam 1 malam, pas keluar ada cuman badan doang. Satu-satunya jalan ya cuman lari. Terima kasih buat Ellen untuk ceritanya. Langsung saja next ke cerita yang ke-9 dari _Linda 6_. Katanya dia sering kalau jaga shift malam di apotek dengar suara cewek ketawa di kuping. Jelas banget suaranya, padahal itu jam-jam menuju jam 12 malam. Waktu masih nata-nata barang datang yang banyak banget. Pas aku nanya temenku, "Kamu ketawa ya mbak?" Dia bilang, "Enggak, dari tadi aku nata barang aja gak ketawa-tawa." Ya, untuk Linda, terima kasih telah mengirim cerita ke kami. Lanjut ke cerita yang ke-10 dari Valen_ASAA. Waktu itu sempat PKL di PBF, terus dari lantai 2, tepatnya di ruang arsipaktur. Pas di dekat jendela ada anak kecil ketawa dan manggil, "Hai." Padahal di samping gak ada ruangan lagi. Kebayanglah, gak mungkin ada anak kecil yang kakinya setinggi gedung 2 lantai. Tapi di balik itu banyak rasa rindu untuk PKL lagi di PBF. Berarti Mbak Valen rindu ke yang bilang hai gitu ya. Terima kasih buat Mbak Valen_ASA sudah mengirim cerita ke kami. Langsung saja ke cerita yang ke-11 dari Widya Ain D_. Pas PKL di rumah sakit malam-malam, semuanya pada tidur tiba-tiba. Ada pasien yang mau panggil, tapi manggilnya meja alarm kebakaran.
Gue mau apa sih? Aduh, cerita horor, Terima kasih buat Widya Ain _ untuk ceritanya. Aduh, ya Allah. Langsung ke cerita yang ke-12 dari Sela Anjali. Aduh. Waktu itu mungkinnya waktu itu aku dinas sore sama teman aku di salah satu rumah sakit. Aku dinas di apotek rawat inap dekat banget sama kamar mayat. Selalu identik dengan kamar mayat. Nah, pas saat itu hujan rintik-rintik, gerimis mengundang. Terus aku bilang dong sama teman aku, "Nggak, kayaknya kalau gerimis gini biasanya Kunti itu suka nongol deh." Nggak berapa lama aku ngomong gitu, ada suara orang nangis. Karena cuman berdua di situ, pegawainya lagi pergi dan instalasi yang lain udah pada tutup. Kami baca-baca ayat tapi suaranya makin kenceng banget. Kami lihat di sekitar nggak ada orang. Terus kami telepon deh ke pegawainya, kami bilang ada resep sakit jantung. Padahal nggak ada. Biar dia datang aja deh. Kamu udah sompral, iseng lagi. Terus pas dinas malamnya, kami berdua dengar ada seorang mandi, masak. Duh, serem banget sumpah dinas di rumah sakit itu. Tapi seru, macam nyali. Ya, buat Sela nih, ya jangan sompral lah. Kalau apalagi deket-deket kamar mayat gitu kan. Terus jangan diisengin tuh pegawainya. Terima kasih buat Sela Anjali. Langsung saja kita ke cerita yang ke-13 dari kiwi.close_. Pernah kerja di salah satu apotek 24 jam, diwajibkan untuk mes. Dan berhubung rumah aku jauh dari apotek, sewaktu aku kalau nggak libur ya shift siang, pagi jam 6-an masih tidur. Waktu itu kita berempat tidurnya di depan ruang TV. Biasanya di kamar teman yang satu shift pagi, yang dua pergi. Masih agak setengah sadar, lihat mereka mau pergi. Selang 2 jam, waktu itu jam 8 pagian lah, ada suara 2 orang ngobrol sambil ketawa ke atas mes. Nah, kan aku bangun lah. Akhirnya aku lihat, oh teman aku. Setelah aku sadar, selang sejam, aku bangun. Dan rasanya ada yang ngeganjal nih. Kok gak ada suara recehan mereka bercanda? Biasanya itu ada. Nah, aku chat kedua teman aku tadi. Yang pergi namanya, "Mbak, di mana?" Dijawablah, "Kami masih di luar." Aku jawab, "Lah, tadi yang naik siapa, Mbak?" Nyapa aku, "Jeng." Ternyata setelah aku ingat, sebelum ini juga ada 2 orang yang mirip banget sama teman aku mau ke jemuran belakang. Kebetulan aku lagi cari dia dan kulihat dia ada di jalan. Ku kejar, alhasil sampai belakang jemuran kosong, gak ada orang. Aku baliklah ke kamar. Aku lanjut ya Min, oke. Balik lagi ke kamar, ternyata temanku ada di sana. Dan aku tanya, "Bukannya kamu tadi yang lewat mau ke jemuran, Mbak?" kata aku. Dijawab sama teman aku, "Enggak, dari tadi di kamar." Dan di situ mulai terungkap cerita bahwa sebenarnya juga mereka pernah mengalami kayak aku lihat orang yang serupa tapi bukan orang tersebut. Dibilang itu jin gorin biasanya. Ya buat kiwi.close_, ya emang ada sih beberapa, ini menurut saya ada beberapa jin yang menyerupai salah satu teman atau sosok-sosok yang kita kenal sih. Itu emang ada ya, bisa disebut juga jin korin. Biasanya emang bener sih. Dan terima kasih buat kiwi.close_ untuk ceritanya. Langsung saja kita ke cerita yang ke-14, singkat, padat dan jelas dari
Kamali 05. Pernah min pas PKL ini semalam didorong ketemu mantan. Anjir. Horor pisan nih mas sumpah. Terima kasih buat Kamali 05 untuk ceritanya. Aduh, ya Allah. Langsung saja kita ke cerita yang ke 15 dari Monyet Ninja underscore. Lagi naik ke lantai 2, lagi naik tangga ke lantai 2. Apotek emang gedung baru. Kirain di tangga teman ngikutin, soalnya ada bayangan dan ada suara langkah kaki di belakang diajak ngobrol, nggak nyaut. Cuek aja gitu sampai ke atas kok nggak ada siapa-siapa. Pas lihat temen lagi pada keluar semua nyari makan. Kejadiannya malam jam 9. Nah, ini mirip cerita yang tadi dari kiwi.close underscore, ya mungkin bisa disebut juga jin korin kali ya, karena ada beberapa jin yang bisa menyerupai orang-orang yang kita kenal, ya itu disebutnya jin korin. Dan cerita yang mungkin ke-16 dari Yohana.nainggolan11. Aku itu pernah PKL di rumah sakit di kota Medan di bagian farmasinya. Jadi ceritanya begini. Aku itu disuruh untuk mengambil obat di gudang rumah sakit yang tempatnya beda gedung gitu. Terus aku jalan sendiri. Kebetulan rumah sakit kalau sore sepi sekali. Awalnya sih takut ya, tapi karena tugas ya harus dijalani. Terus aku jalan nih ke gedung farmasi. Terus di pertengahan jalan aku lihat ada wanita berbaju putih langsung ke dalam lift rumah sakit. Terus aku kejar nih wanita itu karena penasaran. Ternyata liftnya di lantai paling atas. Ya aku pertanyakan, itu wanita kok bisa masuk lift? Padahal liftnya di lantai atas. Terus seketika ketakutan, ya memang aku penakut, dan lari naik tangga menuju gudang sendiri. Dan sampai sekarang aku bingung itu wanita asli atau bukan. Terima kasih buat Yohana.nainggolan untuk ceritanya. Langsung saja kita ke cerita yang ke-17 dari Elvira Dita Kurnia. Lagi jaga malam, kebagian nganterin obat ke rawat inap. Jam 11:30 naik lift mau ke lantai 3. Posisi saya ada di lantai 1. Terus nyiplah liftnya bablas ke lantai 4. Padahal lantai itu kosong. Beberapa tahun yang lalu dibangun, cuman belum dipakai. Pas pintunya kebuka, aku cuma nunduk, gak berani lihat ke depan karena takut lihat yang aneh-aneh. Mana gelap banget, gak ada lampu satupun di lantai 4. Gak lama kemudian liftnya nutup lagi, baru deh ke lantai 3. Dalam hatiku, apa iya yang tadi di lantai 4 masuk ke lift bareng aku, cuman aku gak bisa lihat aja. Nah, beberapa hari setelah itu dengar cerita pasien malam-malam ngeliat suster cantik, rambut panjang, pakai baju putih-putih, roknya sedengkul, berhenti di lantai 4 dan masuk ke lantai 4 yang gelap. Padahal di rumah sakit tempat kerjaku seragam warna putih hanya dipakai oleh perawat baru yang masih orientasi. Itu pun gak boleh pakai rok pendek, harus pakai celana panjang, baik yang berkerudung ataupun yang tidak berkerudung. Seketika aku ingat kejadianku pas naik lift malam berhenti di lantai 4. Ya emang ini mah bukan Elvira yang mengalaminya langsung, cuman ada kejadian dia ke lantai 4 yang gelap itu, dan pas selang beberapa hari setelah kejadian dia itu dia dapat cerita dari pasien yang bertemu dengan sesosok wanita yang mengenakan putih-putih itu. Ya beruntunglah buat Elvira nggak ketemu langsung sama si tetehnya. Terima kasih untuk Elvira untuk ceritanya. Langsung aja kita ke cerita yang ke-18 dari
SR Tikasti. Pas lagi dinas malam sendiri, sebelah apotekku gudang farmasi. Dan itu ada semacam jendela yang bisa hubungin dua ruangan itu untuk serah terima barang. Dan kalau malam gudang itu tutup dan lampunya dimatiin. Kadang suka ada suara cewek yang manggil Mbak, atau suara cowok batuk. Bahkan jam di apotek pernah melayang sendiri. Bukan jatuh ke bawah ya, tapi kayak orang ngelempar barang gitu. Kalau disuruh diceritain semua, banyak banget deh Min yang horornya, apalagi pas dinas malam. Ya buat SR Tikasti, terima kasih untuk ceritanya. Kalau masih banyak, boleh DM lagi ke kita. Mungkin untuk di segmen podcast kali ini, itu cerita yang terakhir yang saya bawakan. Bukan terakhir sih, mungkin karena banyak yang DM masih banyak juga yang belum dibaca. Terima kasih dan mohon maaf belum bisa dibacain satu-satu, dan pasti kami akan buat part 2-nya. Mohon maaf juga bila ada salah penuturan kata, atau bila ada salah juga mohon tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika tidak mau ketinggalan video kami selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.